Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi Tiala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Rabu, tanggal 4 November 2020. Saudara dan saudariku seiman, hari ini di hari peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, saya ajak Anda semuanya, kita bersama-sama merenungkan soal melepaskan diri dari segala milik, dan dengannya kita menjadi murid-murid Yesus yang sungguh. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan hari ini, Yesus menggarisbawahi dua poin penting. Yang pertama, dua poin penting dalam mengikuti Dia secara sungguh. Poin yang pertama adalah bahwa Yesuslah, Dia Sang Guru, harus menjadi nomor satu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yesus harus dinomor satukan. Kalau ikut Yesus, berarti Yesus dan kehendaknya harus menjadi prioritas utama, sedangkan yang lain-lain harus disingkirkan, tidak menjadi satu prioritas utama. Yesus dan kehendaknya harus menjadi prioritas utama. Bahkan keluarga sekalipun, kita dengar dalam bacaan Injil, Yesus secara jelas mengatakan bahwa siapa yang tidak membenci keluarganya, ayah, ibu, siapa yang tidak membenci keluarganya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak untuk menjadi murid Yesus, tidak bisa untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Yesus hanya mau mengatakan bahwa dirinya dan kehendaknya lah harus menjadi nomor satu, harus selalu diprioritaskan, harus selalu menjadi fokus ketika kita hidup sebagai murid-muridnya, ketika kita menjalani kemuridan ini, ketika kita hidup dalam iman akan Dia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Yesus juga katakan soal memanggul salib. Mengikuti Tuhan Yesus, jalan dalam jalan kemuridannya, itu berarti siap untuk memikul salib, siap untuk menanggung penderitaan karena iman akan Tuhan Yesus itu. Harus ada kesiapsediaan untuk menerima kemartiran sekalipun, siap menderita karena iman. Dalam hal ini, saudara dan saudariku seiman, ada poin keteguhan iman, ada poin kekuatan iman di sini. Ketika Yesus meminta kita untuk siap memanggul salib kita, salib kehidupan kita, karena kita adalah murid-muridnya, maka di situ juga kita diundang dan diajak untuk selalu teguh berjalan dalam iman kita ini, tidak goyah dan tidak pernah sedikit pun runtuh iman kita, kan segala banyak tantangan dan cobaan, kan segala banyak salib yang ada di luar sana. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kedua hal di atas, di mana yang saya jelaskan tadi bahwa Yesus dan kehendaklah menjadi prioritas, dan kemudian kita harus siap untuk memanggul salib kehidupan kita. Dua hal ini akan menjadi milik kita, akan bisa kita praktekkan kalau kita bisa punya yang namanya kenosis, pengosongan diri. Kita siap melepaskan segala milik kita karena Tuhan Yesus. Melepaskan tentu dalam artian yang positif. Melepaskan tentu dalam arti seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa Yesus dan kehendaklah menjadi prioritas dan kita siap untuk memanggul salib kita. Saudara dan saudariku seiman, oleh karena itu saya ajak kita semua, kita yang beriman pada Tuhan, agar kita terus berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang agar sukacita karena iman kita akan Tuhan Yesus, sukacita karena kita ini pengikut Tuhan, harus tetap melekat dalam diri kita. Sukacita itu harus kita terus bawa.
agar ketika kita berada di luar sana, agar kita ketika hidup dengan orang lain, orang akan langsung mengenal. Wow, inilah sukacita anak-anak Tuhan. Inilah sukacita murid-murid Tuhan yang selalu mau berbagi dengan orang lain. Karena kita bisa melepaskan segala yang menjadi hak milik kita. Kita tidak terikat dengan apa yang menjadi milik kita. Kita selalu sadar bahwa apa yang kita miliki itu hanya sementara. Kita selalu sadar bahwa apa yang kita miliki itu untuk kita bagikan, untuk kita sharingkan. Hanyalah titipan dari Tuhan, agar kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Kita boleh menjadi berkat buat orang lain, agar orang lain juga mengalami berkat Tuhan itu. Saudara dan saudariku, mari kita terus berjuang. Berjuang dalam jalan kemuridan ini, berjuang menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Santo Carolus Borromeus mendoakan kita dan menolong kita dalam hal ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk rahmat iman. Terima kasih untuk cinta-Mu yang boleh kami alami dalam hidup kami. Bantulah kami terus agar kami terus setia dalam jalan kemuridan ini. Bantulah kami agar kami bisa memfokuskan diri kami, memfokuskan hanya padamu dan kehendak-Mu saja. Bantulah kami agar kami boleh memanggul salib kehidupan kami dengan setia, dengan teguh dalam iman kami. Tolonglah kami. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, usaha kita untuk setia menjadi murid-murid Tuhan. Usaha kita agar terus berjalan dalam jalan kemuridan ini dengan penuh kekuatan iman. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.